Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nursyah Mutmainah dengan nomor NIM 0311220054. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah bisnis yang tidak memiliki kepemilikan serta produknya tidak berwujud, seperti keahlian. Contohnya dari perusahaan jasa seperti dokter, akuntan, salon, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah transaksi. Transaksi di sini adalah mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Transaksi yang dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan pada posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya nota pembelian, kwitansi penjualan, memo, dan lain sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan, yang dimana aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Adanya keseimbangan antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya, persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Yang kedua adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi, mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan, dan memposisikan dalam akun debit dan akun kredit. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan pada tahap-tahap selanjutnya. Dikarenakan proses pengerjaan siklus akuntansi merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara runtut. Hal yang perlu diketahui sebelum mengerjakan jurnal umum adalah posisi saldo normal dari setiap akun, yang dimana akun yang tergolong pada aset akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Pengeluaran atau beban-beban akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kewajiban akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Ekuitas akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Pendapatan akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Di sini saya memiliki contoh transaksi dari perusahaan jasa. Yang pertama, pada tanggal 2 Desember dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 8 juta. Berarti jurnalnya harta berupa perlengkapan bertambah di debit sebesar 8 juta, dan karena pembelian secara kredit maka hutang akan bertambah di kredit sebesar 8 juta. Yang kedua, pada tanggal 9 Desember membayar beban gaji dan komisi sebesar 5 juta. Maka jurnalnya karena kita membayar beban, maka beban bertambah di debit sebesar 5 juta dan kas berkurang sebesar 5 juta karena mengeluarkan uang untuk pembayaran beban. Yang ketiga, pada tanggal 15 Desember dibayar kepada kreditor sebagai pelunasan hutang tanggal 2 Desember sebesar 8 juta. Karena pada tanggal 2 Desember tadi melakukan pembelian secara kredit, maka jurnalnya hutang kita berkurang di debit sebesar 8 juta dan kas kita berkurang sebesar 8 juta untuk pelunasan hutang. Yang ketiga adalah buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang berisi catatan seluruh transaksi keuangan. Istilah yang sering digunakan yaitu posting buku besar, yang berarti pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Fungsi dari buku besar ini adalah sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening akun yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Yang keempat adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo akhir rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusunnya hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Apabila jumlah debit dan kredit seimbang, itu artinya tidak ada kesalahan dalam pencatatan data. Tetapi ingat, balance belum tentu benar, tidak balance udah tentu salah. Yang kelima adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika terdapat ketidaksamaan data pada neraca saldo dengan perhitungan data secara fisik. Biasanya pada akhir periode akuntansi perusahaan terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Di antaranya seperti transaksi yang dibayar di muka, diterima di muka, perlengkapan yang tersisa sehingga harus mencari berapa yang terpakai, penyusutan aktiva tetap, gaji yang masih terhutang, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah worksheet.
Worksheet adalah sebuah lembar kerja yang berisi semua informasi tentang laporan keuangan. Fungsi utama dari worksheet ialah untuk mengetahui saldo akhir neraca saldo setelah adanya penyesuaian, juga mengelompokkan akun yang termasuk ke dalam golongan laba rugi dan neraca. Informasi yang terdapat akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan, yang dimana dikatakan laba apabila pendapatan lebih besar daripada beban, dan rugi apabila beban lebih besar daripada pendapatan. Yang ketujuh adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Fungsi utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Laporan keuangan membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan bisnis atau organisasi. Yang pertama adalah laporan laba rugi, terdiri dari pendapatan dan juga beban-beban. Laporan ini menunjukkan pendapatan serta beban-beban selama periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan beban-beban menghasilkan laba bersih atau rugi bersih. Yang kedua, laporan perubahan modal, terdiri dari modal awal, laba atau rugi perusahaan, dan juga price. Laporan perubahan modal ini adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal seperti price. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Ada aktiva yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap, dan pasiva yang terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Laporan posisi keuangan perusahaan adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, jenis laporan keuangan ini memberikan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan. Laporan ini juga dikenal dengan istilah neraca atau balance sheet. Yang kedelapan adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode akuntansi. Jurnal ini perlu dibuat karena ada akun yang saldonya harus masih disesuaikan hingga jumlahnya nol, agar tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya. Di antaranya menutup pendapatan, beban-beban, laba atau rugi, dan price. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.